Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran fikih kitab, yang mana hari ini kita akan belajar tentang ghasab. Ghasab itu adalah kebiasaan yang lumrah terjadi di kalangan santri apalagi, tapi tidak dapat dipungkiri ghasab bisa saja juga terjadi di kehidupan sehari-hari adik-adik di rumah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, dimohon catatan-catatannya dilengkapi karena nanti akan saya sampaikan kisi-kisi ujian tengah semester yang akan berlangsung sebentar lagi. Jadi dipersiapkan ya adik-adik ya. Nanti bisa yang belum menulis bisa maknai di kitabnya. Sebelum dimulai, marilah kita membaca Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, sekarang dipersiapkan kitab-kitab dan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku fasal. Waman utawi sapane wong. Waman utawi sapane wong iku ghasabah. Lamun ghasab sapa man. Iku ghasaba lamun ghasab sapa man malan ing bondo li ahadin katuwe wong lazima mongko wajib hu ing man lazima mongko wajib hu ing man apa radduhu balekake mal, mengembalikan mal, wa arsyu naqsihi lan nambale kekurangane mal, atau harta atau bondo, nambale kekurangane bondo. Wa ajratu mislihi lan upah sepadane maghsub, fa in talifa mongko lamun rusak apa maghsub atau barang yang dighasab. Fa in talifa mongko lamun rusak apa maghsub, domina mongko ganti sapa ghasib, orang yang mengghasab. Domina mongko ganti sapa orang yang mengghasab hu ing maghsub atau barang yang dighasab. Domina mongko ganti sapa wong sing ghasab hu ing barang kang den ghasab bimislihi kelawan sepadane maghsub. Ingkana lamun ono lahu iku tetep katuwe maghsub apa mislun pepadan au biqimatihi utawa kelawan regane maghsub illam yakun lamun ora ono lahu iku tetep katuwe maghsub apa mislun pepadan aksaroma kelawan akeh-akeh rego kanat kang tinemu apa ma min yaumil ghasabi saking dinane ghasab ila yaumit talaffi tumeka maring dinane rusak.
tumeka maring dinane rusak. Sudah semua? Jadi pada intinya lumrahnya gosip seringkali terjadi di pondok pesantren, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya bisa saja terjadi di kalangan masyarakat atau di rumah-rumah seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya gosip itu memakai barang milik orang lain yang bukan hak miliknya pribadi tanpa seizin dari orang yang memilikinya gitu. Jadi kayak kita tuh sebenarnya berniat untuk meminjam, akan tapi tidak meminta izin terlebih dahulu terhadap seorang yang memiliki hak terhadap barang atau benda tersebut. Itu maksudnya gosip. Seperti contoh misalkan di pondok yang sering kali jadi bahan gosip biasanya adalah sandal ya. Jadi misalkan ada sandal yang ditaruh sembarangan di depan kamar, kemudian karena kita menganggap bahwa itu adalah sandal umum, kita memakainya begitu saja tanpa tahu siapa pemilik sandal itu gitu. Padahal sebenarnya pemilik sandal nggak sengaja naruhnya di depan kamar, dia lupa untuk naruh di tempat sandal, dan kemudian dia merasa bingung ketika mau pakai sandalnya lagi, loh sandalku mana gitu kan. Cariin, ternyata dipakai oleh temennya, dipakai oleh orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan dia. Itu namanya ghasab. Dan hukum dasar dari ghasab itu sebenarnya haram, tapi nanti ada rincian-rincian tertentu kenapa di pondok sering terjadi ghasab dan itu sudah dilumrahkan gitu. Nanti ada hukum-hukumnya. Di sini kita yang akan bahas ketentuan-ketentuan dari ghasab. Bagaimana sekiranya ketika ghasab itu terjadi, lalu apa tindakan yang harusnya dilakukan oleh orang yang mengghasab gitu. Nah, di sini wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu. Jadi ketika seorang misalkan saya terlanjur mengghasab sandal milik teman saya sendiri, maka apa yang harus saya lakukan ketika saya terlanjur mengghasab? Yaitu mengembalikan barang yang saya ghasab kepada orang yang memiliki benda tersebut gitu. Tapi misalkan ada kekurangan pada sandal yang saya pinjem, ketika saya pinjem ternyata misalkan sandalnya agak bolong atau gimana. Nah, itu yang harus bertanggung jawab ya saya sendiri. Bertanggung jawab dengan cara apa? Yaitu dengan cara menambal sandalnya. Intinya bagaimana sekiranya sandal itu berhasil kembali seperti sedia kala. Jika tidak berhasil dengan cara menambali barang yang kurang tadi, maka harus dengan cara membayar ongkos sekiranya barang tersebut bisa kembali seperti sedia kala, sandal tersebut bisa kembali seperti sedia kala. Tapi gimana kalau misalkan ketika kita pinjem rusak? Nah, itu adalah wajib mengganti barang ghasab yang telah kita rusak. Tuh. Cara gantinya gimana? Adalah dengan cara mengganti barang yang sepadan. Jadi misalkan saya pinjam sandal, kemudian saya merusak sandal itu, maka saya juga harus wajib mengganti dengan sandal yang serupa. Jadi misalkan saya pakai sandal swallow, nah saya juga berarti ketika sandal swallow itu rusak, saya juga harus mengganti dengan sandal swallow atau yang di atas sandal swallow yang lebih mahal dari sandal swallow gitu. Intinya kalau nggak sama ya berarti yang di atasnya, tidak boleh yang lebih murah dari sandal swallow gitu. Dan jika misalkan ternyata sandal swallownya nggak ada, di koperasi nggak ada, terus gimana cara kita menggantinya? Sandal-sandal yang lain juga nggak tersedia misalkan di koperasi, maka kita bisa menggantinya dengan sejumlah uang atau harta yang sekiranya sepadan dengan harga swallow. Misalkan kita belinya swallow kemarin harganya 5.000, kemudian ketika swallow yang kita pakai rusak hari ini harganya ketika kita mau beli 6.000, maka kita wajib mengganti dengan harga yang berlaku saat ini. Jadi kita bayarnya 6.000 ketika kita akan menggantinya terhadap orang yang dighasab, maka kita mengganti dengan seharga yang berlaku hari ini. Jadi 6.000 bukan 5.000 yang kemarin, 6.000 gitu. Nah, itu ketentuan tentang nasab. Jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, catatannya dilengkapi agar supaya ketika ujian tengah semester bisa lebih mudah untuk belajar dan mutolaah fikih kitab. Sekarang sebelum pelajaran ini saya tutup, akan saya
bacakan dulu ya ketentuan kisi-kisi ujian tengah semester nanti, kira-kira materi apa saja yang harus adik-adik pelajari. Yang pertama adalah Kitab Ahkamis Shaidi Wadzabaih. Itu pernah dipelajari di fikih kurikulum. Jadi sekalipun di fikih kita belum dipelajari, adik-adik bisa mempelajarinya di fikih kurikulum ya. Bisa pelajari di fikih kurikulum. Nah, Ahkamis Shaidi Wadzabaih ini menyangkut hukum-hukum makanan-makanan yang halal dan boleh dimakan, kemudian tidak boleh hewan-hewannya seperti apa, hewan-hewan tidak boleh dimakan seperti apa saja. Kemudian hukum-hukum kurban, hukum-hukum akikah. Nah, itu ya yang masuk di kitab tentang Ahkamus Shaidi Wadzabaih. Itu harus dipelajari semuanya. Satu tentang fasal itu, tentang kitab Shaidi Wadzabaih, hewan buruan dan kurban ya. Kemudian yang Kitabul Buyu. Nah, Kitabul Buyu ini kan kemarin sudah dimaknai semua. Jadi dipelajari dengan makna pegonnya serta harokatnya. Karena nanti akan ada pertanyaan tentang karena nanti akan ada perintah untuk mengharokati dan memberikan murad atau penjelasan dari suatu lafadz kayak gitu. Kira-kira fasal apa saja yang masuk di Kitabul Buyu? Yang pertama tentang riba. Riba, pelajari ya tentang riba. Yang kedua hijru fi hijris safih wal muflis. Hijr itu adalah orang yang terhalang untuk membelanjakan harta. Silahkan dicari di kitabnya, ada hijr. Yang ketiga suluh atau akad damai, faslun fis sulhi. Yang keempat khiyar itu memilih ya, ada khiyar itu babnya di bawahnya bab riba, faslun fil khiyar. Kemudian yang kelima fil kafalati bil badani, jadi tanggungan badan, di bawahnya dhaman, tanggungan harta ya. Dan yang terakhir ahkamil wakalati, jadi wakalah atau perwakilan. Itu bab yang harus dipelajari oleh adik-adik untuk ujian tengah semester nanti. Tolong dipersiapkan dan jangan lupa mutolaah serta banyak-banyak berdoa. Jangan putus asa. Dan juga satu lagi, nahwu shorof, isim, tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil, tanda-tanda huruf, mubtada khobar. Diingat-ingat lagi ya pelajaran nahunya, karena kemungkinannya akan masuk di materi fikih kitab nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.